Ya, ini sudah saya record ya, dimohon bisa menyalakan kameranya ya. Dan mungkin saya absen dulu ini. Ya, bagus Mas Hanif, sudah bagus ya. Ya, teman-temannya bisa contoh Mas Hanif ini, bagus. Saya sambil absen dulu ya. Ya, Pak. Ya, yang lain bisa tolong on cam dulu. Saya absen ya. Aditya Bagaskara. Aditya Bagaskara sudah hadir belum? Sepertinya belum hadir ya. Alifa Aurelia. Hadir, Pak. On cam dong. Bisa on cam sebentar, Alifia. Alifa hadir ya. Arafat Maulana. Arafat. Sepertinya belum hadir. Ardiansa Pramana. Ardiansa hadir. Arinda Mariana Sofianti. Arianda Mariana. Sepertinya belum hadir. Bima Aditya. Bima Aditya hadir ya. Hadir. Khairul Anam. Sepertinya belum hadir. Dedi Mustafa Umarela. Dedi Mustafa. Hadir, Pak. Hadir. Erika Ahyu Rahmadani. Sepertinya belum hadir. Evan Rafif Zakaria. Sepertinya belum hadir. Fadila Dwi Apriliani. Hadir. Fairuz Sofa Salsabila. Saya ulangi, Fairuz Sofa Salsabila. Sepertinya belum hadir. Rina Atita Putri. Hadir, Pak. Hadir. Galuh Daning Pratiwi. Hadir, Pak. Hafiz Nur Septian. Hadir, Pak. Hadir. Himatul Ulia Syalisya. Hadir, Pak. Inara Anggita Cahyani. Hadir, Pak. Iqbal Yarisuna. Iqbal belum hadir. Ismail Maulana Isyai. Sepertinya belum hadir. Kamila Kalda. Hadir, Pak. Hadir. Kuku Fitrianto. Hadir, Pak. Kuku hadir. Laila Mustika Sari. Sepertinya belum hadir. Luki Adi Baskara. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Hanif Nindiawan. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Iqbal Firdaus. Oh, namanya Iqbal ada 2 ya. Muhammad Iqbal Firdaus. Sepertinya belum hadir. Muhammad Iqbal. Muhammad Rifat Alfiansyah. Saya ulangi, Muhammad Rifat Alfiansyah. Sepertinya belum hadir. Muhammad Rizky Rio Ferdian. Sepertinya belum hadir. Mustaqim Asari. Sepertinya belum hadir. Nerisa Sifanadia. Saya ulangi, Nerisa Sifanadia.
sepertinya belum hadir. Nilam Agni Sabrina. Hadir, Pak. Nuseta Dharma Putra. Hadir, Pak. Hadir. Rifai Fajar Mustafa. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Fadlan Hafidz. Sepertinya belum hadir. Safa Ibnu Ardatin. Saya ulangi, Safa Ibnu Ardatin. Sepertinya belum hadir. Tasya Maifa Alita Nugraini. Tasya Maifa. Sepertinya belum hadir. Yardan Arvin Arya Setia. Hadir, Pak. Hadir. Saya izin untuk itu ya, screenshot dulu ya. Bisa on cam sebentar, saya buat dokumentasi saya ya. Izin untuk screenshot. Ya, yang lain ayo bisa Mulai bosku. Ya, sebentar saya screenshot dulu ya. Ya, yang belum, Mas Kuku, Inara, Mas Bima. Ya, bagus. Bentar, tahan bentar ya. Bentar, satu kali lagi ya. Ini Mas Bima kok nggak on cam ya? Mas Bima Aditya. Oh ya, sebentar ya. Ini kok Mas Luki, kok kameranya kebalik, Mas? Mas Luki Adi ini. Kok kameranya portrait kebalik ya? Ya sebentar ya, saya screenshot dulu satu kali lagi. Ya sudah. Nanti mungkin di akhir saya minta screenshot lagi ya. Dan saya harap bisa on cam terus sampai akhir juga nggak apa-apa. Saya share screen ya untuk presentasinya. Ya. Baik, Pak. Bagaimana, sudah terlihat belum anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya. Langsung saja saya mulai ya. Jadi saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik sekali, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Happy Tateis, Pak. Happy Tateis. Berdoa selesai. Ini jadi kita masuk ke materi instalasi pembuangan air hujan ya. Jadi untuk definisi talang air di sini, itu talang air adalah tempat untuk menampung dan mengalirkan air hujan ya, yang berasal dari atap bangunan dan diteruskan ke pipa pembuangan. Jadi bangunan itu harus dilengkapi dengan sistem plumbing berupa drainase sebagai sarana pembuangan air hujan yang berasal dari atap maupun jalur terbuka. Dan yang saya jelaskan subbab pertama yaitu konsep sistem penyaluran air hujan. Ini mic-nya on, bisa off dulu ya. Betul, Pak. Ya, bisa di-mute dulu ya. Suaranya agak mengganggu. Ya, jadi komponen talang di sini ada 3 bagian, yaitu talang atap, pipa talang tegak, dan saluran pembuangan. Bisa kita lihat ada gambar di samping. Ini bagian dari talang atau gutter itu. Ada pipa talang tegak atau leader dan saluran pembuangan. Sedangkan subbab kedua yaitu ada macam-macam talang ya. Berdasarkan bentuknya, ada yang pertama ada talang air persegi panjang atau kotak. Kedua ada talang air berbentuk trapesium dan setengah lingkaran. Jadi ini kalau berdasarkan bahan ada banyak macam ya. Mungkin selain seng, kalian tahu nggak ada bahan talang apa saja?
selain seng yang kalian tahu? PVC, Pak. Ya, betul sekali ya. Sengnya kayak plastik tuh, Pak. Ya, betul sekali tadi jawaban dari Mas siapa tadi? Hanif, Pak. Ya, sangat bagus sekali jawaban dari Mas Hanif. Jadi memang ada banyak macam dan di sini mungkin akan saya jelaskan. Dan talang seng ini adalah bahan yang paling umum ya, paling lazim digunakan untuk talang air. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemasangan talang seng itu meminimalkan adanya lekuan-lekuan. Jika terjadi lekuan, biasanya seng akan mengalami korosi. Dan juga ada juga talang beton ya. Talang beton ini konstruksinya bersifat kedap air dan juga kokoh. Tapi dalam pembuatannya perlu mendapatkan pengawasan serta ketelitian agar tidak terjadi kebocoran setelah beton mengering. Dan biasanya konstruksinya itu nanti diberi dengan besi tulangan. Untuk talang karpet ini biasanya dibuat dari material sejenis senyawa plastik ya. Keunggulannya yaitu fleksibel, tidak berisik, tidak berkarat, dan jika terjadi kebocoran itu mudah diperbaiki. Tapi kekurangannya itu talang karpet tidak tahan terhadap cuaca dan masa pakainya pun lebih singkat. Jadi harus dikombinasikan dengan beton, talang metal, ataupun struktur kayu. Ya, ini yang keempat ada talang PVC seperti jawaban dari Mas Hanif tadi ya. Jadi talang dari bahan dasar PVC ini sangat populer karena harganya murah dan mudah dipasang, serta tersedia dalam bentuk siap pakai. Untuk ukurannya ini mengikuti permintaan pasar ya. Biasanya ukuran lebar yang dijumpai di Indonesia itu lebar 8 inci atau 19,6 cm. Ini bisa kita lihat gambar dari talang PVC dan berbagai macam komponennya. Ada banyak sekali ya. Bisa kalian lihat di buku. Ada juga ini talang metal ya. Jika talang metal ini memiliki banyak kelebihan, tahan terhadap korosi, mampu menahan limpahan air hujan yang besar, tidak mudah rusak, memiliki umur yang panjang dalam hal kualitas, dan menambah estetika rumah. Selanjutnya yaitu cara menentukan ukuran talang atap ya, gutter dan pipa tegak leader. Jadi ukuran leader itu dibuat sama dengan outletnya untuk menghindari kemacetan aliran yang ditimbulkan oleh daun atau kotoran lain ya. Dan jarak maksimum antar leader itu 22,86 meter. Aturan yang paling aman adalah 150 kaki persegi atau 13,94 meter persegi. Sedangkan untuk luas atapnya dibutuhkan 1 inci luas leader. Angka-angka tersebut juga dapat berubah ya sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada. Untuk ukuran outlet bergantung pada jumlah dan jarak antar outlet, kemiringan atap, dan bentuk gutter. Jadi jenis gutter terbaik itu jika memiliki kedalaman minimal sama dengan setengah kali lebarnya dan tidak lebih dari 3/4 lebarnya. Ini bisa kalian lihat tabel beban maksimum yang diizinkan untuk talang atap ya. Talang atap dalam meter persegi. Bisa kalian lihat di buku, ini ada berbagai macam persyaratannya untuk kemiringan 0,5% sampai 4%. Dan selanjutnya untuk ukuran jaringan drainase air hujan. Jadi pembuangan air hujan gedung dan cabang-cabang mendatarnya itu ukuran saluran pembuangan air hujannya dan setiap pipa cabang datarnya dengan kemiringan 4% atau lebih kecil harus berdasarkan pada jumlah daerah drainase. Untuk pipa tegak air hujan bisa berdasarkan pada luas atap yang dilayani sesuai dengan tabel 4.1, bisa kalian lihat di buku untuk talang yang diizinkan. Dan apabila atap tersebut mendapatkan tambahan air hujan dari dinding yang berdekatan, harus ditambah dengan memperhitungkan 50% luas dinding terluas yang dianggap sebagai atap. Dan untuk talang atap ini, ukuran talang atap itu setengah lingkaran, berdasarkan juga pada luas atap ya, luas atap masing-masing. Selanjutnya ada subbab keempat ya, drainase gedung. Jadi kalau pengaliran air hujan di drainase gedung itu memakai dua sistem ya. Ada yang memakai sistem gravitasi. Sistem gravitasi itu melalui pipa dari atap dan balkon menuju lantai dasar yang dialirkan langsung ke saluran kota. Dan kedua ada sistem bertekanan. Jadi air hujan itu masuk ke lantai basement melalui ram dan air buangan lain yang berasal dari cucian mobil dan sebagainya. Dan bak penampungan sementara atau kata lainnya ini sump pit ya.
di lantai basement terendah yang kemudian dipompa keluar menuju saluran kotak. Dan untuk peralatannya sendiri ada itu ya, ada satu contoh pompa drainase. Kalian tahu alat apa saja selain pompa drainase mungkin yang ada di gedung? Tahu nggak? Selain pompa drainase, untuk alatnya, peralatannya? Halo? Sepertinya belum ada tahu ya. Kurang tahu, Pak. Oh ya, jadi ini akan saya jelaskan. Jadi ada yang pertama itu pompa drainase, itu fungsinya memompa air dari bak penampungan sementara menuju saluran utama bangunan ya. Pompa yang digunakan itu jenis submersible pump atau pompanya terendam di dalam air, dan sistem operasinya itu otomatis dengan bantuan level kontrol yang ada pompa dan sistem paralel alternatif. Ya, ini yang kedua ada pipa air hujan yang pada umumnya harus ada ya untuk mengalirkan air hujan dari atap menuju riol bangunan. Biasanya bahan yang dipakai adalah PVC ya, kelas 10 bar. Yang ketiga ada balcony drain, fungsinya ini seperti roof drain, hanya saja penempatannya ini pada balkon bangunan ya, tidak di atap. Lalu ada roof drain, fungsinya seperti floor drain, penempatannya di atap bangunan, dan air yang dialirkan itu air hujan ya. Bahan yang dipakai ini biasanya berupa cast iron yang diberi saringan berbentuk kubah di atasnya. Sebelum kita masuk ke macam-macam bentuk talan, mungkin untuk keempat subbab tadi ada yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke macam-macam bentuk talang ya. Belum, Pak. Belum ya? Ya berarti Belum. saya lanjut. Oke. Saya lanjutkan ke subbab kelima, yaitu macam-macam bentuk talang. Jadi pertama ada talang menjorok keluar ya. Talang dipasang menjorok keluar itu dipasang di ujung kasau atau usuk tanpa menggunakan papan talang. Talang ini juga langsung disanggah oleh plat baja 3/16 inci atau 1x1 inci atau 1/4 inci kali 13/4 inci yang dipaku atau disekrup pada ujung kasau ya. Bentuk penampang talang datar ini dibuat setengah lingkaran, diameternya 20-25 cm, segi 4 atau 4 persegi panjang. Ini bisa kalian lihat gambar untuk talang menjorok keluar ya. Jadi ini gambar detailnya seperti ini, terletak di ujung kasau ya. Ini contoh di realitanya di lapangannya yang talang setengah lingkaran. Lalu kedua ada talang persegi menjorok keluar ya. Jika tadi kan setengah lingkaran, jika ini persegi, menggunakan papan kayu tebalnya 2 cm, dipasang sama ujung kasau usuk, disanggah oleh balok kayu. Dalaman talangnya dibuat 15-20 cm. Pada bagian akhir kasau usuknya itu yang menerima papan talang harus ditakik sedalam tebal papan. Selisih tinggi antara bagian depan dan bagian belakang itu dibuat 2-3 cm ya. Ini bisa kalian lihat gambar detailnya untuk talang persegi menjorok keluar. Dan ini contoh talangnya yang biasanya ada di toko-toko material dan berbahan PVC ya. Selanjutnya ada talang segitiga dan trapesium. Penampang talang itu ada yang berbentuk segitiga dan trapesium. Di dekat ujung kasau usuknya dipasang kayu berjarak 1 meter yang masuk pada tembok. Bisa kalian lihat ini gambar detailnya ya. Untuk kalian jelasnya bisa dilihat di buku, ada semua. Ada talang di atas dinding batas tanah. Apabila dinding bangunan berada tepat pada batas tanah, talang itu harus dibuat di atas bangunan dinding itu ya, tanpa ada bagian yang menonjol. Jadi ini diletakkan di atas dinding ini beton, ini ada itunya ring baloknya ya, ada ring balok, dan talangnya diletakkan di tepat di atas dinding tersebut. Ada ini talang menempel sisi luar ya. Jadi kalau sisi luar ini menempel dinding dengan saluran air ke tanah masih dalam batas halaman sendiri. Jadi masih dalam batas halaman ini dindingnya, dan ini talangnya itu berada di luar ya. Jika tadi kan tepat di atas, ini di luarnya.
tapi masih dalam batas dalaman sendiri. Ada juga talang berada di dalam dinding, perlu dipasang angkur dari plat baja pada ujung balok tarik ya. Dimaksudkan agar kedudukan balok tarik dapat berada pada posisi yang kuat. Pada bagian angkur juga dan bagian perletakan balok digunakan adukan beton 1:2:3. Ini bisa kalian lihat talang berada dalam dinding. Jadi ini dindingnya yang menghalangi ya, dinding tembok menjulang tinggi. Lalu selanjutnya ini ada talangnya berada di dalam ya. Lalu ada sejajar dengan kasau. Untuk bangunan yang dindingnya tinggi dengan gording yang masuk ke dinding ya. Pemasangan talang dapat diselesaikan pada gambar di samping ini. Ini bisa kalian lihat talangnya di sejajar dengan kasaunya. Ini bawahnya gording dimensi 812. Ada talang dak beton. Ini pasangan dak beton itu harus dibuat miring ya agar airnya masuk ke dalam pipa tegak. Jadi bisa kalian lihat ini untuk talang bak betonnya ini ada tulangannya juga, ada konstruksi tulangannya di dalamnya. Lalu ada talang atap jurai dalam, ini berada di pertemuan sisi atap. Jika kalian memakai atapnya itu model yang itu ya, yang di tengahnya ada pertemuan sisi atapnya begitu ya. Dan ini talangnya ditaruh di tengah sisi atap. Sebelum masuk ke sumur resapan air hujan, ada yang ingin ditanyakan untuk bentuk-bentuk talang? Mungkin ada yang mau jelas, tidak jelas, bingung perletakannya. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham ya sepertinya ya. Ya ini teman kalian ada yang masuk lagi ya. Saya admit dulu. Ya. Selanjutnya saya teruskan di bab sumur resapan air hujan ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama itu tentukan lahan untuk penempatan sumur. Tentukan lokasi sumur resapan air hujan yang akan dibuat ya pada lahan sekitar bangunan untuk menempatkan minimal 1 sumur resapan. Yang kedua itu untuk jarak minimum sumur resapan air hujan terhadap bangunan bisa dilihat ketentuannya pada tabel ya. Untuk jenis bangunan dengan fondasi bangunan atau tangki septik, itu jarak minimumnya 1 meter. Untuk bidang resapan atau sumur resapan tangki septik, jarak minimumnya yaitu 5 meter. Untuk sumur resapan air hujan atau sumur air bersih itu jarak minimumnya 3 meter. Dan untuk pengukuran muka air tanah ini lakukan pengukuran muka air tanah di tempat yang akan dibuat sumur resapan. Jika kedalaman muka air tanah lebih besar dari 2 meter, sumur resapan dapat dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah selanjutnya itu ada penentuan angka permeabilitas tanah ya. Pengujian perkulasi tanah pada kedalaman 2-3 meter pada lokasi sumur resapan yang akan ditempatkan. Jika hasil pengujian perkulasi tanah diperoleh koefisien permeabilitas tanah lebih besar dari 2,0 cm per jam, maka dapat direncanakan sumur resapan air hujan. Ini bisa dilihat contoh denah sumur resapan. Jadi ini ada saluran dari talang masuk ke sumur resapan. Habis dari sumur resapan itu ya ada bak kontrol. Maaf kembali ya. Jadi ada dialihkan menggunakan PVC, bak kontrol, sumur resapan dan dibuang ke saluran terbuka. Untuk ini untuk penugasan sudah saya upload di Fresto juga. Ini bisa kalian lihat ya. Jadi dari Bapak nulisan itu minta denah instalasi air hujan atap skalanya 1:100, detail talang air, bentuknya dan bahannya itu bebas mau apa saja, skala 1:25, detail dari sumur resapan skala 1:25, dan 4 tuh buat potongan dari konstruksi instalasi air hujannya ya, mulai dari atap lalu turun melewati talang vertikal masuk ke sumur resapan dan dibuang ke saluran terbuka. Ini saya akan kasih contoh gambarnya. Untuk yang nomor 1 ini denah instalasi air hujan di atap ya. Jadi kalian sudah pernah itu belum menggambar denah atap dari dulu perencanaan kelas 11 itu? Sudah pernah belum ya? Belum, Pak. Menggambar perencanaan Belum, atap Pak. ya? Belum pernah denah atapnya ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Sampai dulu kelas 11 sampai apa? Menggambar denah tanpa potongan. Itu saja atau bagaimana? Itu sudah, Pak. Potongan. Iya, maksudnya saya tanya sampai mana? Iya. Terakhir potongan, Pak. Oh, terakhir potongan. Berarti kalau
kayak detail kamar mandi, detail itu belum ya? Belum pernah menggambar ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Bang. Berarti kalian kan sudah ada itu kan? Denah tampaknya kan? Denah. Ada gambar tampaknya kan? Itu kan bisa Ada, Pak. ya ada ya. Itu bisa kalian gambar apa? Untuk denah atapnya. Dan denah atapnya ini ada perletakan ini apa pipa air hujannya dan juga untuk roof drainnya. Jadi ini perletakannya terserah kalian aja, bebas, tidak ada ketentuan ya. Pakai ukuran berapa saja bebas supaya kalian juga lebih mudah menggambarnya. Jadi kalian cuma gambar jenah atap aja, lalu letakkan pipa-pipa ini, roof drain dan juga pipa air hujannya itu setelah kalian, tidak apa-apa, biar mudah. Dan ini kedua gambar detailnya talang ya, detailnya skalanya 1:25 supaya gambarnya terlihat lebih besar. Untuk bentuknya mau setengah lingkaran atau bentuk yang lain saya bebaskan ya, dan tidak usah banyak-banyak, maksudnya banyak-banyak itu bisa digambar segini saja, jadi cuma sedikit dari potongan konstruksi rangka atapnya lalu talangnya, udah begitu saja. Terus dikasih dimensi dan juga keterangan supaya kalian juga mudah ya. Ini contoh detail sumur resapannya. Jadi kalian gambar saja sumur resapan itu, terus kalian detailnya ini ada mungkin ada pasangan bata yang dipakai, ini pipanya, saluran, ini salurannya, terus ada yang bawahnya ini ada lapisan lagi gitu ya. Start dimensinya ini bebas, kalian mau gambar sedalam apa bebas, terserah kalian. Ini untuk yang potongan saluran atasnya digambar tidak apa-apa, potongan resapan saluran ya ini ya. Ini kan berarti kan atasnya sumur resapan gitu ya, yang ini yang bulat ini loh, paham ya? Jadi ini tuh ini atasnya detail sumur resapan kalian yang ini di samping, kalian gambar saja bebas seperti ini. Untuk potongan saluran cetak dan ada lapisan pasirnya juga digambar, tidak apa-apa. Kira-kira kalau kalian suruh gambar potongan seperti ini kesusahan enggak ya? Susah. Ini sebenarnya ini saja kok, seperti atapnya aja langsung talang kalian, bentuknya sesuai bentuk kalian, lalu kalian gambar. Susah, Pak. Sebenarnya kalau potongan seperti nanti saya hapus ya, jadi nggak jadi potongannya. Mungkin kalian gambar yang 3 tadi dulu ya. Ya, Pak. Ya, kalau yang 3 tadi kan bisa ya, cuma detail talang, detail sumur resapan, dan ini denah atap instalasi air hujannya. Udah sementara itu saja dulu, nanti ini untuk tugas yang ini saya hapus ya. Mungkin dari mau tanya ya, silakan. Ya, yang denah atap tadi loh, Pak. Oh iya, yang denah atap ini ya. Tentuannya harus, Pak. Maksudnya yang ada di gambarnya itu harus apa aja gitu, Pak? Gini aja supaya kalian mudah ya. Itu denah atap kalian, terus langsung saja denah atap. Terus jika kalian tidak memakai itu ya, nggak memakai dak gitu ya. Kalau kalian dulu 2 lantai kan, itu kan gambarnya. Iya. Kalau kalian tidak memakai dak, mungkin langsung ditempatkan saja di samping ini ya. Ini kan atapnya kan layarnya berwarna ungu. Untuk pipa air hujannya ini kan yang merah ini ya. Ini kan tapi kan atasnya ada roof drain, terus bawahnya itu pipa gitu ya. Jadi kalian gambar saja ini denah atap kalian, terus tentunya lahannya kalian jangan lupa lahan. Lalu kalian letakkan saja langsung di samping itu talang kalian. Mungkin kalau kalian memakai talang persegi kan memanjang ya, pasti ya, memanjang dari gini ya, coba saya.
Gini aja, jadi kan kalau kalian persegi panjang kan denah atap, sampingnya kalian kasih itu talangnya yang persegi panjang kan panjang ya, jadi mungkin digambar garis gini memanjang gitu. Terus di tengahnya nanti ada roof drainnya ini, dan di bawahnya nanti ada pipa air hujan. Bisa kasih kalian kasih keterangan ini ya, RW gitu, RW itu pipa air hujan, ini diameter berapa, RD apa roof drain gitu ya. Udah gitu aja, enggak apa, sama ini dimensi untuk lahan-lahan kalian enggak apa, biar apa enggak kesulitan kalian juga kan. Karena untuk sementara emang deadline-nya saya kasih 1 minggu dari sekarang. Mungkin nanti kalau kalian kesulitan bisa kalian tanyakan lagi ke Pak Nurisan, karena mungkin kan minggu depanan kita sudah tidak bertemu lagi, saya sudah selesai ya. Ya mungkin itu sih Mas tadi untuk denah atapnya yang harus digambar. Ya, Bagaimana, Pak. sudah paham belum? Ya, Ya, Pak. sederhana saja, tidak usah rumit-rumit Ya, ya, Pak. Lebih ini sih, lebih menekankan ke detail sih, detail talangnya ini ya kan. Berarti kan kalian harus paham betul konstruksi dari talang dan juga dari rangka atapnya ini sendiri, dan juga sumur resapan ya. Dan mungkin segitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait tugas atau materi untuk hari ini? Silakan. Nanti kalau kalian ingin baca-baca, kalian lihat contohnya, nanti PPT-nya saya share di grup ya. Bagaimana, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya silakan Mas, bertanya. Bertanya apa? Untuk talang yang beton itu maksimal lebarnya berapa ya, Pak? Talang beton. Sebentar ya, talang beton. Ya ini ya, talang beton ya. Ini kan berarti talang beton mungkin seperti ini ya Mas. Mungkin bisa kalian itu ya, maksimal ya, maksimalnya mungkin jangan panjang-panjang sih, mungkin kalau kurang dari 50 cm aja, itu kan soalnya beton ya. 50 ya, 50 sampai 80 lah. Begitu, jangan panjang-panjang juga. Mungkin untuk ketentuannya bisa kalian cari juga di Google untuk persyaratannya. Tapi jika kalian ingin merencanakan sendiri itu mungkin bisa di 50 atau 80 gitu ya. Jangan panjang-panjang. Dan jika ingin menggambar detail dari dak beton, harus ada itu ya Mas, apa, konstruksi ini, gambar penulangannya yang ada di dalam beton itu ya. Jadi kalau di gambarnya itu bisa jelas, berarti ini talang dak beton yang di dalamnya ada tulangannya, begitu. Ya begitu Mas, mungkin. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jangan lupa dikasih pipa juga ya nanti. Ya, bagaimana, ada pertanyaan lagi untuk materi kali ini atau terkait penugasan? Ya, sepertinya akan saya absen lagi ya, karena tadi beberapa teman kalian ada yang terlambat masuk. Aditya Bagaskara sudah masuk belum? Aditya Bagaskara? Sepertinya Aditya tidak masuk ya. Tidak masuk ya Aditya ya. Arafat Maulana sudah masuk belum? Arafat, mana Arafat? Arafat juga sepertinya belum masuk ya. Arianda Mariana Sofianti. Arianda Mariana Sofianti sudah masuk belum? Sepertinya juga belum masuk ya Arianda ya. Koirul Anam sudah masuk belum Koirul? Oh, Koirul Anam sudah ada ya, hadir ya. Erika Ahyu Rahmadani Sudah. Erika sudah hadir. Evan Rafif Zakaria
Evan Rafif Zakaria. Evan Rafif sepertinya tidak hadir. Fairuz Sofa Sasabila. Ada, Pak. Fairuz Sofa hadir. Iqbal Yarisuna. Iqbal Yarisuna. Sepertinya Iqbal tidak hadir. Ismail Maulana Isyai. Ismail Maulana Isyai. Ismail belum hadir ya, tidak hadir ya. Laila Mustikasari. Pak Laila izin. Izin apa tadi? Katanya mau pergi. Oh, mau keluar ya. Muhammad Iqbal Firdaus. Saya ulangi, Muhammad Iqbal Firdaus. Sepertinya jadi. Muhammad Rifat Afiansa. Muhammad Rifat sepertinya juga tidak hadir. Muhammad Rizky Rio. Ferdian. Ini tidak hadir. Mustaqim Asari. Sepertinya belum hadir. Nerisa Sifanadia. Hadir. Tadi sudah ya sebenarnya. Nerisa hadir ya. Rizky Fadlan Hafiz. Ini tidak hadir Rizky Fadlan. Ini jumlah muridnya berapa? 36. 36 di sini hadir yang masuk 22 ya, 22 kurang. Tadi Tasya Maifa ada enggak ya? Apa sempat keluar atau bagaimana? Safa Ibnu hadir ya? Safa Ibnu ada enggak? Oh, sepertinya tadi keluar ya. Yardan Arvin Arya Satya hadir ya? Hadir, Pak. Ya, sudah mungkin sampai sini saja untuk kelas hari ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sebelum saya akhiri. Pak, saya mau bertanya. Waduh. Pergi. Ora, Apriliani ya. tugasnya itu tiga-tiganya itu langsung deadline-nya sama. Ya sama aja, enggak apa-apa. Nanti kan kalian plotting ke layout kertas gitu kan, yang kalian kasih kop gitu. Enggak, Mungkin maksudnya itu waktu seminggu itu udah termasuk 3 tugas apa gimana? Ya nggak apa, ya memang seperti itu. Ya udah, makasih Pak. Ya mungkin kalau kalian kesulitan untuk apa ya, kan denah atapnya ya, kalian mungkin bisa gambar detailnya dulu, karena kan mungkin untuk pemahaman instalasi ini kan penekanannya lebih ke detailnya juga ya. Untuk denah mungkin nanti bisa kalian kumpulkan di akhir, mungkin dibuat di akhir. Tapi ya juga kalau ingin nilai lebih maksimal ya dikumpulkan ketiga-tiganya gitu kan. Denah atap, detail sumur sapan, dan detail talang air gitu. Denah atap kan sebenarnya mudah. Gambar atap, kasih batch, kasih arsiran, gambar saja talang gitu kan, talang persegi, kasih gambar roof drain, lalu kasih keterangan, udah selesai gitu.
kasih dimensi lahannya gitu kan. Ya gitu ya kira-kira Mbak Fadila Apriliani. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya sebelum saya akhiri? Cukup, Pak. Ya, ini kan sudah masuk ke akhir ya. Jadi saya minta tolong on cam bisa agar saya bisa screenshot lagi ya. Ya, ada dokumentasi. Ya, silakan yang lain bisa on cam. Oke, sebentar dulu ya. Ya, yang lain, ini yang belum, ada Mas Luki, Mas Kuku, Mas Koirul Anam, silakan bisa on cam. Mas Rifai Fajar ini, namanya sama kayak saya ya, ada Fajar. Ini Mbak Nerisa ini sama Mas Koirul ini, bisa on cam Mas. Ini juga Mbak Galuh ini belum. Mas Luki. Saya foto ya, saya screenshot dulu ya. Nah ini kok Mas Rizky malah baru join ini. Muhammad Rizky ya. Ini baru join siapa? Muhammad Rizky Rio Ferdian. Muhammad Rizky, halo. Iya ya, Muhammad Rizky Rio Ferdian kan ini. Pak, saya nggak pakai seragam, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya, tampilin wajah aja, enggak apa, wes. Saya screenshot, penting buat dokumentasi ya. Ini Mas, sekali lagi ya, saya screenshot sekali lagi ya. Ini Mbak Himatul Ulia ini bisa di on cam dulu. Mas On cam lah. Dedi Mustafa ini, Dedi. Mas Muhammad Rizky bisa on cam ya Mas. Ini mau saya screenshot ya, terlihat wajahnya. Ya ini saya juga ngebelet nih sama nih. Ini terakhir foto terakhir. Muhammad Rizky tidak mau on cam nih. Kasihan temennya ini loh, ada yang kebelet loh. Ya udah saya tinggal aja ini Mas Muhammad Rizky ya. Saya screenshot. Ya sudah saya screenshot. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga kalian tetap sehat selalu ya, sukses selalu. Siap. Sukses terus, Pak. Pelajaran di sekolah, gitu ya. Terima kasih ya doanya dari Mas Yofgen. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu saja tuh. Saya ya sama-sama. Untuk hari ini mungkin itu saja ya. Ya, Pak. Dan saya apabila ada salah dan kurang kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Saya ya, Pak. bertemu lagi ya. Sukses ya. Siap, semangat, Pak. Oke.